Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para jemaah sholat Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati sholat Zuhur berjamaah di masjid atau mushola yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya yang hingga yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki ibadah sahur kita, yaitu hari yang ke-7. Semoga ibadah sahur kita yang telah kita lewati diterima dan dilipat gandakan pahala Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pembinaan Agama Negeri Manado. Kepada Bapak Ketua, waktu tepat kami silakan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita masih diberikan kesempatan untuk hadir sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola Al-Mahkamah ini. Sesungguhnya kalau kita mau bertafakur, banyak hal yang harus kita syukuri, bahwa kita masih diberikan kehidupan, bisa diberikan kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah bulan puasa di tahun ini. Semuanya saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang telah mendahului kita di dalam alam sana selalu memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja untuk saya pribadi. Itulah yang perlu kita syukuri. Mari sepanjang kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan, kesehatan, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini menjadi hamba yang akan mendapatkan syafaat yang mulia Nabi Muhammad di yaumil akhir kelak. Saya sebelum menyampaikan lebih jauh, mungkin sedikit menyampaikan bahwa dalam hidup banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita ambil hikmahnya. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, tetapi apa yang disampaikan. Sebagaimana Mahfuz mengatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Walaupun yang menyampaikan itu tidak melaksanakannya, jika itu yang disampaikan itu baik, maka laksanakanlah. Ketika seseorang itu menyampaikan kebaikan, ambil itu, walaupun disampaikan oleh mulut yang bukan yang dikatakan orang baik, tetapi ketika penyampaiannya baik, maka ambil. Karena seperti yang disampaikan oleh ulama bahwa sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, ya. Jadi bisa diambil di situ. Kalau
Tidak benar, tidak baik, tidak usah dibuang saja. Jadi saya sedikit saja ini tentang kita lebih enak bercerita ya. Bahwa di dalam kultum ini kita bercerita. Pada zaman semua pasti sudah tahu, tetapi ya kita saling mengulang, saling mengingatkan, karena saling menasihati, mengingatkan ke arah kebaikan juga merupakan bagian daripada tugas kita sebagai sesama muslim. Saya berdiri, saya duduk di depan Bapak Ibu sekalian, bukan saya kelas ustaz, walakin al-fakir fil ilmi, orang yang miskin dalam ilmu, tetapi mari yang seperti disampaikan oleh Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi pada kesempatan ini saya sedikit saja, saya akan mengangkat tentang hikmah daripada kita bertobat ataupun beristighfar. Karena ini mumpung bulan puasa, semoga amal-amal yang kita lakukan, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu kisah di zaman ulama Hasan Al-Basri, di mana pada saat itu datanglah masyarakat kepada ulama tersebut dan bertanya, "Wahai Syekh, musim yang begitu kering, yang tiada hujan, itu membuat pertanian saya, perkebunan saya terancam atau mengalami kesulitan untuk bisa panen." Kemudian Hasan Al-Basri sang ulama menyampaikan, "Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian berikutnya ada lagi masyarakat yang datang, "Wahai Syekh, saya tidak mempunyai anak. Saya mohon didoakan untuk bisa mempunyai anak." Dan apa yang disampaikan Syekh? Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang datang dengan kemiskinannya, "Wahai Syekh, saya orang susah, sudah berusaha berkali-kali berbisnis dan lain, namun tidak sukses." Maka yang disampaikan oleh Syekh adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawaban tersebut menjadi pertanyaan dari murid-murid sang ulama. "Wahai Syekh, kenapa semua pertanyaan, semua harapan itu dijawab dengan satu jawaban, yaitu mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian sang ulama pun menyampaikan sebuah ayat dalam surah An-Nur. Izinkan saya untuk sedikit membaca dengan menggunakan kacamata ini karena mata sudah mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sadaqallahu adzim. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffar, sungguh Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi sang ulama menjawab dengan surah tersebut. Artinya kalau kita bicara dalil, ini tidak dalilnya. Dan sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa apa yang disampaikan Allah itu pasti benar,
Dan jika memang belum terkabul, pasti Allah punya rencana lain yang digantikan nanti mungkin di yaumil akhir. Bisa jadi ya ketika kita berdoa kepada Allah, contoh ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keturunan, harta, tetapi Allah tidak kasih pada saat itu karena Allah Maha mengetahui. Bisa jadi kita tidak bisa bicara masalah takdir ya, tetapi bisa jadi kita tidak akan mampu memegang amanah tersebut, ataukah akan membawa kita kepada hal-hal yang menjauhkan kita daripada mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita luruskan, satu adalah pemahaman bahwa masuk surganya kita itu bukan karena beratus-ratus, beribu-ribu rakaat yang kita laksanakan, tapi itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat pendekatan itu ada macam cara. Tapi kembali lagi bahwa masuknya kita ke dalam surganya Allah itu adalah dari rahmat Allah. Sebagaimana yang pernah dikisahkan bahwa ada seorang abid, seorang hamba yang selalu beribadah ratusan tahun. Ya, kemudian ketika dia meninggal, Allah sampaikan, masukkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Tetapi apa jawabnya? Ya Allah, masukkan saya dengan amal kebaikan saya. Allah tetap sampaikan, masukkan dia dengan rahmatku, dengan perantaraan rahmat. Ya Allah, saya ingin masuk dengan kemampuan ibadah atau amal ibadahnya. Akhirnya apa? Satu saja menjadi timbangan, yaitu mata, nikmat mata yang Allah berikan, nikmat mata kepadanya untuk ditimbang untuk masuk ke dalam surga Allah. Nikmat mata dan amal ibadahnya untuk ditimbang mana. Ternyata hanya nikmat mata saja itu melampaui dari ibadahnya ratusan tahun. Sehingga kembali lagi kita jangan pernah sombong untuk beribadah bahwa kita sudah 100 rakaat, 200 rakaat, tetapi hati kita tidak memohon kepada Allah, ya Allah, maksudnya kita ini hanya karena rahmat-Mu ya Allah. Jadi kembali lagi, bersihkan hati kita, luruskan niat kita bahwa tidak ada kepastian kita untuk mendapatkan bahwa amal kita diterima oleh Allah, kecuali Allah sendiri yang tahu apakah ada di dalamnya terbersit rasa ria, rasa ujub dan lainnya. Karena sudah merasa menghafal Quran, kemudian ya Allah ini luar biasa sehingga wajib masuk surga, dan begitu juga ya. Kembali lagi kita masuk ke surga Allah atau menghindar dari siksa Allah hanya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu pesan saya, ini adalah mahfuzat dari bahasa Arab. Ini yang para ulama sepakat bahwa ibadah yang paling kembali lagi pada hati kita, bahwa hati yang bersih, yang jernih itu akan mendekatkan diri kita untuk diterima ibadah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu mahfuzat yang berbunyi al-hasadu la yahsud, artinya orang yang hasad hatinya tidak akan pernah mendapatkan kegembiraan. Orang yang ada hasad di hatinya tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Orang yang ada hasad di dalam hatinya tidak akan pernah menjadi pemimpin. Jadi kembali, bersihkan hati kita. Ketika ada nikmat-nikmat yang lain diberikan kepada saudara kita harus mengucapkan syukur, alhamdulillah. Karena dengan kita mengucapkan syukur itu bahagia dengan kebahagiaannya, maka insya Allah doa kita akan kembali kepada kita. Ya, apa yang telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tertukar. Ya, kalau Pak Panitra sudah dapat MA, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin ada perasaan iri, tetapi iri dalam kebaikan. Ya Allah, semoga saya bisa menjadi seperti Pak Panitra, bisa melanjutkan S2, apalagi kayak Pak Wakil S3 seperti itu. Ya, jadi tetap kita boleh bukan hasad, tetapi boleh dikit-dikit iri lah begitu
dalam hal kebaikannya, teman-teman dalam hal kebaikan, baik itu ibadahnya maupun pendidikan dan lainnya. Jadi mungkin pada kesempatan yang singkat ini saya mengajak semuanya, mari kita semua mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, memohon ampun juga kepada kesalahan-kesalahan orang tua kita dan juga orang-orang yang telah mendahului kita di dalam yang beragama Islam, ya. Semoga dengan permohonan ampun kita ini kita semua dikumpulkan Allah kelak bersama di surganya Allah kelak.